بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semua hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masih di bab yang kedua dari Kitabul Jami'. Kita masih membahas tentang albir, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan juga bersilaturahim. Sebelumnya kita telah bahas tentang pengertian dari berbakti kepada kedua orang tua dan juga silaturahim, yang intinya bahwa silaturahim ini terkadang di masyarakat kita ya bermakna ya kurang tepat kalau secara syariat dan juga bahasa Arab, ya. Namun jika itu digunakan, istilah tersebut digunakan untuk bahasa Indonesia, ya, maka tidak ada masalah. Namun perlu dicatat bahwa ya, ketika dia bersilaturahim atau menggunakan kata tersebut namun ternyata bukan untuk menyambung, ya, atau bersilaturahim kepada kerabat-kerabatnya namun kepada teman-temannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ya, yang ditetapkan oleh syariat tentang silaturahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang pertama di dalam bab ini, bab albir wa silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua dan juga silaturahim. Hadis yang pertama datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin, yang senang, an yubsata lahu fi rizqihi, ya, rizkinya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan juga dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, maka jalinlah tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari
rahimahullahu taala. Hadis yang agung ini memotivasi kita untuk menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Ya. Karena ganjaran di dalam hadis ini atau pahala di dalam hadis ini, ya, ini disegerakan di dunia dan juga di akhirat. Jadi ada amal-amal, ya, ada amal-amal yang ganjarannya itu disegerakan di dunia, namun juga dia mendapatkan di akhirat. Salah satunya adalah apa? Silaturahim. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis tadi, ganjaran untuk orang yang bersilaturahim, orang-orang menyambung silaturahim, ini dilapangkan rezekinya dan juga apa? Ya, dipanjangkan umurnya di dunia. Tentunya di akhirat, ya, ada lagi balasannya. Ya, ada lagi balasannya sebagaimana kita telah bahas sebelumnya di dalam surat Ar-Ra'd. Ya. Orang-orang yang menyambung silaturahim, walladzina yasiluna ma amara Allahu bih. Ya, barang siapa orang-orang yang mereka menyambung silaturahim, ya, menyambung apa yang Allah perintahkan. Ya, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah. Ya, salah satu balasannya apa? Jannatu 'adni yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Ini di akhirat. Ya, maka ganjaran di dunia bagi orang-orang yang menyambung silaturahim itu dijelaskan di dalam hadis ini. Ya, Allah lapangkan rezekinya dia dan juga Allah panjangkan umur dia. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya, ya, pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat, yang rajih itu pendapat yang kuat. Ya. Di antara pendapat para ulama bahwasanya barang siapa yang dia beramal salih, ingat, dia beramal salih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian manusia, ya, tidak ria, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian di dalam niatnya itu disertai dengan ingin mendapatkan ganjaran duniawi yang diizinkan oleh syariat, itu boleh. Contoh hadis ini, silaturahim adalah suatu ibadah, ya, dia ikhlas. Ya, tujuan dia silaturahim, dia ikhlas. Ya, memang perintah Allah, dia ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas. Namun, ya, di niat dia yang ikhlas tersebut disertai dengan, ya, adanya harapan, ya, duniawi yang itu diperbolehkan dalam syariat. Seperti harapan apa? Rezeki nanti dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Ya, ini boleh. Ya, ini tidak mengapa. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Jadi, ya, tidak ada masalah, tidak membuat, ya, silaturahimnya kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Ya, dia tetap mendapatkan pahala, ya, dan dia juga tetap mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu tentang, ya, disertai dengan niat dunianya. Terdapat perbedaan antara ulama, ya, terdapat perbedaan antara ulama mengenai makna dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya di dalam hadis ini. Ya, apa maksud Allah lapangkan rizki orang yang menyambung silaturahim?
Apa maksud Allah akan memberikan umur yang panjang ya, untuk orang yang menyambung tali silaturahim? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, mereka mengatakan bahwa maksud dari ya, panjangnya umur dan dilapangkannya rizki, itu dilapangkan rizki adalah dengan Allah berkahi rizkinya, hartanya. Jadi meski secara total ya, kuantitas itu tetap, misalnya Allah kasih rezeki 1 juta, ya udah 1 juta tetap segitu, kuantitasnya tetap nggak bertambah. Tapi Allah kasih keberkahan di dalam rezeki tersebut, ya, rezekinya jadi berkah, ya, banyak manfaatnya, ya, banyak membawa faedah. Dia gunakan rezekinya untuk amal-amal saleh. Dia gunakan, belanjakan harta tersebut, rezeki tersebut untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rezeki yang berkah. Ya. Ini rezeki yang berkah. Ya. Begitupun juga dengan umur, dipanjangkan umur. Ya. Ya, ulama atau pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah panjangkan umurnya bagi orang yang menyambung tali silaturahim itulah dengan Allah memberkahi umur orang tersebut. Ya. Allah berkahi umur orang tersebut. Ya. Jadi nggak ditambah. Ya, misalnya dia ya takdirnya 50 tahun dapat jatahnya, ya nggak ditambah. Ya, nggak ditambah, tetap 50 tahun, namun Allah berkahi umur dia, ya, waktunya bermanfaat, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, ya, dia tidak gunakan untuk hal yang sia-sia, dia tidak gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Ini Allah berkahi umur orang tersebut, ya. Pokoknya tidak cukup, ya, para ulama menjelaskan ketika kita meminta kepada Allah, sebagian meminta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya, ya Allah berikanlah ya panjang umur dan seterusnya. Maka jangan lupa untuk minta keberkahan, ya. Orang dia panjang umurnya tapi ternyata Allah nggak berkahi umurnya, justru malah digunakan untuk apa? Untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Ya maka, ya, apa gunanya panjang umur? Justru ya, nambah beban, justru nambah dosa. Ya, nambah berat nanti di akhirat. Ya. Nah. Maka juga seperti misalnya ketika sebagian orang ya Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, ya sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, artinya jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka jangan lupa juga untuk meminta keberkahan di dalamnya. Ya. Ada orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia nggak puasa, dia nggak sholat, justru orang seperti ini mendapatkan apa? Celaka. Ya. Maka minta keberkahan. Ya, maka ini pendapat pertama, ya, bahwa yang dimaksud dengan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur adalah dengan diberkahi, ya, rezekinya dan juga diberkahi umurnya. Ya. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya adalah ini diartikan secara makna hakiki, ya, diartikan dengan secara mana hakiki.
Artinya benar-benar dipanjangkan umurnya, dia mendapatkan jatah lebih. Ya. Begitupun dengan ya, hartanya, ya, dia diberikan rizki yang lebih. Ya, ini makna hakikinya. Ya, ya mungkin tadinya rizkinya misalnya 1 juta, dia dapat 2 juta, umurnya yang tadinya 60 jadi 65 misalnya. Para ulama mengatakan, ya pendapat yang kedua ini dimaknai dengan mana hakiki. Pendapat kedua ini berpijak ya pada yang telah kita ketahui bersama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengubah takdir yang berada di tangan para malaikat. Jadi Allah itu mampu mengubah takdir yang berada di tangan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha'." Allah menghapuskan sesuai yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai yang Allah kehendaki. Ya. Wa 'indahu ummul kitab, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Maka menurut pendapat yang kedua ini, ya, yang dimaksud dengan yamhullahu ma yasha, Allah menghapus, ya, Allah menghapus ya, tadi yang di dalam ayat tadi, Allah menghapus sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu Allah menghapus catatan yang berada di dalam tangan malaikat. Ya. Allah hapus. Ya. Misal bisa jadi Allah perintahkan, ya, malaikat untuk mencatat bahwa takdirnya fulan itu 50 tahun. Ya. Takdirnya fulan 50 tahun dicatat oleh malaikat. Ya. Namun karena orang tersebut kemudian dia menyambung silaturahim, ya, maka Allah hapus takdir yang ada di mana? Di tangan malaikat tadi. Ya, Allah hapus. Allah tetapkan dengan ketentuan yang lain, saya tambah jadi 70 tahun. Ya. Sehingga umurnya yang tadinya, ya, misalnya 60 atau 50, dia bertambah jadi 70 tahun. Disebabkan karena amalan dia. Salah satunya adalah silaturahim. Namun perubahan jatah umur dari 60 ke 70, ya, itu sebenarnya tidak merubah takdir dia, yang di mana? Yang di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz itu ada seluruh takdirnya. Makanya para ulama mengatakan perubahan tadi sebenarnya itu juga takdir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang catatan di Lauhul Mahfuz dan ada catatan yang di mana? Di malaikat. Nah, yang di malaikat ini dia bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di Lauhul Mahfuz, ya, dia tidak berubah. Artinya perubahan dari 60 ke 50 itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, namun belum tercatat di mana? Di malaikat. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya Allah mengatakan wa 'indahu ummul kitab. Dia di ayatnya akhirnya wa 'indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat ummul kitab, itu Lauhul Mahfuz. Ya. Ikhwani dan akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, begitu juga tentunya dengan rizki. Ya, tentunya dengan rezeki juga seperti itu. Perubahannya ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis yang pertama di dalam
bab ini. Hadis yang kedua itu dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaihi. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, orang yang memutus, kemudian dijelaskan yakni qati'u rahimin, yaitu memutus silaturahim. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Nabi ancam bahwa orang tersebut apa? La yadkhulul jannah. Ya, enggak masuk surga. Ya, orang yang memutus silaturahim. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa adab atau akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi di agama ini. Itu adalah permasalahan yang sangat penting, bukan yang remeh, bukan masalah remeh. Ya. Disebabkan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, disebabkan karena akhlak yang buruk itu orang bisa masuk ke dalam neraka. Dan kata Nabi SAW, salah satu yang membuat orang banyak masuk surga adalah akhlak yang mulia, takwa dan akhlak yang mulia. Ya. Di dalam hadis ini menjelaskan sebaliknya, salah satu yang membuat orang tidak masuk ke dalam surga adalah orang yang memutus silaturahim. Ya. Kalau di dalam ayat Ra'd yang tadi kita baca, ya, yang sebelumnya kita baca bahwa walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan, itu menyambung silaturahim. Kemudian mereka takut terhadap Rabb mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga takut nanti pada hari perhitungan. Balasannya apa? Jannatu adn yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Ya. Lanjutan dari ayat ini apa? Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang mereka merusak janji setelah diikrarkan dengan teguh. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal, dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan supaya disambung, rahim. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti ini? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa lahum su'ud dar, dan mereka mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Apa seburuk-buruk tempat kembali? Neraka jahanam. Ya. Mendapatkan laknat, dan juga Allah tambahi bahwa mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini ancaman yang
luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang di antara orang-orang yang memutus silaturahim. Ancaman di sini sangat lugas. Allah benar-benar mengancam mereka. Menyebabkan seseorang yang memutus silaturahim itu mendapatkan laknat. Laknat itu apa? Dijauhi dari rahmat Allah. Kita ketika nanti di akhirat, apa yang paling kita butuhkan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kemudian kita justru mendapatkan yang sebaliknya, laknat dari Allah. Wal'iyadu billah, orang-orang yang seperti ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Maka apakah kalian mengira jika kalian berkuasa kemudian kalian membuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka balasannya apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang seperti tadi, orang-orang yang merusak di muka bumi, orang-orang yang memutus silaturahim, la'anahumullah. Allah laknat mereka, fa asammahum, dan Allah buat mereka menjadi apa? Tidak bisa mendengar, tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah buat mereka buta. Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyambung silaturahim ini memiliki beberapa derajat, tingkatan. Para ulama menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling afdol, yang paling utama, yaitu menyambung silaturahim terhadap kerabat yang memutuskan silaturahim dengan kita. Berat. Bisa ada kerabat kita yang ternyata memutuskan silaturahim. Nah, kita sambung, kita tetap kunjungi dia, kita tetap silaturahim dengan dia. Ini derajat yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi'i." Bukanlah disebut atau bukanlah penyambung silaturahim yang hanya menyambung kalau dibaiki saja. Artinya dia baru nyambung silaturahim itu ketika kalau kerabatnya baik. Dia baru silaturahim, tadi bibi saya, paman saya, atau misalnya keponakan, atau yang lainnya kerabat, berbuat baik kepada saya, baru saya silaturahim. Tidak hanya sebatas itu, kata Nabi SAW. Itu bukan bukan silaturahim yang paling afdal, seperti itu. Namun kata Nabi SAW, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha. Akan tetapi penyambung silaturahim adalah yang tetap menyambung silaturahim padahal saudaranya itu memutuskan silaturahim. Ini berat. Kita misalnya apa? Dizalimi, kita dilukai,
kita diputuskan silaturahimnya dengan keluarga kita, namun kita tetap nyambung, kita tetap berbuat baik, kita tetap kunjungi dia, dan seterusnya. Ini derajat yang paling afdal, ini tingkatan yang paling afdal. Maka di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, saya ini punya kerabat yang mana mereka ini, saya udah sambung tali silaturahim, saya udah berbuat baik sama mereka, namun ternyata balasannya, kata orang ini, wa yaqta'uni, namun malah mereka memutus silaturahim. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya udah berbuat baik sama mereka, namun ternyata mereka malah berbuat buruk sama saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya sabar, kata dia, saya sabar dengan mereka, namun mereka tidak berbuat baik sama aku. Qala la in kunta kama taqul. Maka mendengar perkataan orang ini, Nabi SAW mengatakan, la in kunta kama taqul, jika apa yang kau katakan itu benar, faka'annama tusiffuhumul mallah. Maka Nabi SAW mengatakan, jika apa yang kau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau memasukkan debu yang panas ke dalam mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Dan engkau akan senantiasa berada dalam penolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka selama engkau dalam kondisi demikian. Artinya ketika kita tetap menyambung silaturahim walaupun mereka berbuat buruk, walaupun mereka tidak berbuat baik sama kita, malah zalim kepada kita, namun kita tetap sambung silaturahim, maka insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa berada bersama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi apa? Kalau seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka Nabi mengatakan faka'annama tusiffuhumul malla. Jika apa yang engkau katakan benar, maka seakan-akan engkau memasukkan debu panas ke dalam mulut mereka. Para ulama menjelaskan apa maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa maksudnya ini bentuk penghinaan untuk mereka. Bentuk penghinaan untuk mereka, yaitu orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi seakan-akan engkau masukkan debu yang panas ke dalam mulut mereka, karena mereka berusaha berbuat buruk dan engkau membalasnya dengan berbuat kebaikan. Ini tingkatan yang pertama. Kita tetap menyambung silaturahim di saat mereka memutuskan silaturahim. Tingkatan yang paling afdal, yang paling utama. Tingkatan yang kedua, tingkatan kedua dijelaskan para ulama adalah menyambung silaturahim jika kerabat berbuat baik. Sedangkan jika kerabat tidak berbuat baik, maka dibalas dengan tidak berbuat baik juga. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang
kedua, dan ini masih diperbolehkan oleh ulama. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang buruk. Tingkatan yang buruk. Dan ini tingkatan yang haram. Ya. Yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Itu apa? Memutuskan silaturahim atau memutus silaturahim, tidak menyambung silaturahim, acuh kepada kerabat, tidak menghubungi kerabat, ya, tidak menolong, tidak membantu, atau bahkan sebaliknya justru zalim, berbuat kasar, ya, menfitnah, ya, menjatuhkan, ya, ini yang haram. Ya. Maka coba ya, kita punya kerabat, ya, punya bibi, punya orang, punya paman, ya, punya saudara-saudara yang lainnya, ya, bisa kita tanyai kabar. Kalau belum bisa berkunjung langsung, bisa kita telepon, luangkan waktu, nanya kabar, gimana kabarnya, ya, gimana kondisinya, ya, itu insyaallah sudah, ya, sudah menyambung silaturahim, ya, sudah mendapatkan pahala, ya. Terkadang kita rajin, ya, untuk menyapa teman-teman kita, ya, rajin untuk menyapa teman-teman kita, ya, mungkin hampir setiap hari berkomunikasi dengan teman-teman kita, ya. Namun terkadang kita lewat begitu saja, bahkan mungkin ada yang berbulan-bulan, mungkin lebih dari itu, ya, lewat tanpa mengetahui bagaimana kabar kakak, saudara, adik, paman, bibi, ya. Padahal, ya, yang mendapatkan keutamaan, ya, hadis-hadis tadi yang Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, berkahi juga, ini adalah, ya, orang yang menyambung silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat. Dia mendapatkan faidah tersebut, keutamaan tersebut, ya. Justru itu ternyata yang ditinggalkan ternyata, ya. Ini kebalik, ya. Sekali satu minggu bisa tanyakan gimana kabarnya dan seterusnya, ya. Jangan lupa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga atau yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, ya, wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka terhadap ibu, wa wa'dal banat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian mengubur anak perempuan hidup-hidup, wa man'an wahat, Allah juga mengharamkan atas kalian yaitu hanya sekedar bisa nuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain. Artinya dia banyak nuntut sesuatu yang tidak pantas untuk dia tuntut, ya.
wa kariha lakum qila wa qal. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan atas kalian perkataan qila wa qal, katanya begini, katanya begitu, ya, padahal belum jelas kebenarannya, ya. Wa kathratas su'al, dan Allah juga haramkan atas kalian kathratas su'al, terlalu banyak bertanya, atau dalam tanda kurung itu meminta, yang minta-minta. Wa idha'atal mal, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atas kalian idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mencakup beberapa perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ada berapa tadi? 6. Ya, ada 6. Ya. Uququl ummahat. Ya, yang pertama adalah ya, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Wa'dal banat, kedua adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ketiga adalah wa man'an wahat, ya, suka nuntut namun dia lupa hak orang lain. Yang keempat adalah apa? Qila wa qal, katanya gini, katanya gitu, dia suka nyebarin kata-kata gitu, ya, padahal belum jelas kebenarannya. Ya. Wa kathratas su'al, banyak tanya, banyak minta. Wa idha'atal mal, yang keenam adalah menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan harta. 6 perkara ini, ya, di dalam yang dijelaskan dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah apa? Durhaka kepada ibu. Kenapa disebutkan hanya ibu? Ya, padahal ya, kita juga nggak boleh durhaka kepada siapa? Bapak. Ya. Ulama menjelaskan dikhususkan di dalam hadis ini ibu, ya, karena di antara adalah keagungan, kemuliaan ibu. Kita tahu bahwa apa? Bagaimana kedudukan ibu, ya, di dalam syariat Islam, ya. Walaupun kita juga tahu bagaimana ayah, kita nggak boleh durhaka kepada ayah, ya. Ayah ini juga memiliki jasa yang sangat luar biasa, ya, terhadap anak, ya. Ayah yang bersusah payah membanting tulang mencari nafkah, mungkin kadang sampai begadang, panas-panasan di bawah terik matahari, ya, bercucur keringat dan yang lainnya, ya, kesusahan-kesusahan yang lainnya yang dihadapi oleh ayah. Namun pengkhususan di sini, ya, itu ingin menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan ibu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti pada pertemuan berikutnya biiznillah, masih membahas tentang hadis yang ketiga. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.